Ini sangat menarik sekali. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi akan segera mempublikkan seluruh anggaran yang ada di Jawa Barat. Tiap kabupaten berapa jumlah anggarannya akan diketahui oleh seluruh masyarakat Jawa Barat. Dan juga sulitnya mencari pekerjaan menjadi perhatian yang sangat besar oleh Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana pandangan Kang Deddy melihat kenyataan seperti ini? Apakah Kang Deddy Mulyadi akan diam saja? Daripada penasaran, kita langsung saja ke videonya. Silahkan. Saya tidak setuju orang melamar kerja menyiapkan banyak persyaratan. Saya Setuju. surat edaran untuk tidak usah lagi pakai persyaratan. Sudah diterima kerja baru ngurus persyaratan. Nyaho jelema teh keripu kurunyan persyaratan. Nah, betul. Kalau gini kan cocok ya. Jangan disiapkan dulu persyaratan-persyaratan. Terima dulu pekerjaannya, baru persyaratannya nyusul. Ketiga, standar pendidikan. Mungkin ini bisa kontroversial ya, karena kamu mungkin merasa bahwa ya wajar lah, karena kan harus standar pendidikan. Oke, emangnya pendidikan merata bagi semua masyarakat? Masih banyak loh perempuan-perempuan atau laki-laki yang harus keluar saat SMP, Betul. SMP, harus membantu orang tuanya saat SMK misalkan. Jadi mereka itu udah dikalahkan oleh kehidupan, bahkan sebelum berjuang. Nanti lagi saat mereka mau mencari kerja, harus didiskriminasi lagi. Padahal semua skill itu bisa diajarkan. Bisa diajarkan. Dan gak mau betul, setuju. Keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya. Berapa lama sih untuk bisa pelatihan, untuk bisa jadi kasir? Berapa lama sih orang bisa dilatih untuk bisa jadi produk desain misalkan? Kalau memang ada pelatihannya, orang pasti bisa kok dilatih. Tapi kan enggak, ini bukannya fokus untuk meningkatkan harkat martabat banyak masyarakat, tapi malah fokus untuk mendiskriminasi. Seolah-olah semakin masyarakat sengsara, semakin senang pemerintahnya, semakin senang juga perusahaan. Betul ya. Kalau ada sekarang pelatihannya, ya insya Allah tidak akan sulit gitu ya. Butuh waktu berapa lama? Apakah 1 minggu? Apakah 2 minggu untuk dilatih? Saya akan baca anggaran kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, seluruh Jawa Barat. Seluruh Jawa Barat. Dan saya akan masukin ke media sosial saya biar rakyatnya tahu. Nah, setuju. Seru ini, menarik nih. Biar rakyatnya tahu. Wah, ini nyembutinnya di sini saya tahu. Nah, ini sumbernya di sini nih. Ini transparansi. Kalau ingin transparansi, publik harus tahu detail isi anggaran kita. Jangan ragu lagi kasih tahu. Setuju. Kenapa? Kalau publik sudah diberitahu detail anggaran kita, ingat, kita akan mendapat impact yang kedua, kepercayaan publik. Publik akan percaya ya. Kenapa percaya? Karena terbuka pemerintahannya. Ini sudah tinggi. Anda terus bekerja untuk publik. Anda dihujat siapapun, digempur oleh bajaran manapun, ada yang bela. Rakyat, bukan baca. Betul. Bukan influencer. Kenapa? Rakyat tahu bahwa kita bekerja untuk mereka. Betul. Setuju sekali. Kalau sekarang pemerintahannya itu terbuka, semua anggaran diumumkan ke masyarakat, maka masyarakat akan percaya kepada pemerintah tersebut. Kenapa harus ragu-ragu? Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, agar semua anggaran di Provinsi Jawa Barat diumumkan sehingga semua masyarakat bisa mengetahui seberapa besar anggaran yang ada di kabupatennya masing-masing. Anda setuju atau tidak? Wah, hari ini kita sudah bertemu dengan seluruh pimpinan DPRD, para ketua fraksi, kemudian para ketua komisi, ke Banggar dan Badan Musyawarah, yang intinya bahwa kita pemerintah Provinsi Jawa Barat itu terdiri dari gubernur, kemudian wakil gubernur, dan DPRD. Nah, salah satu respon kita terhadap kegelisahan publik kan pelindungan jaminan sosial masyarakat. Dan betul. salah satunya yang kita gulirkan adalah asuransi untuk pekerja informal, asuransi ketenaga kerjaan. Di situ ada ojol, ada tukuli bangunan, ada tukang sapu, sampai para petani nelayan. Dari kecil hingga besar dan kelas bawah hingga pejabat, satu nama jadi sorotan, Afan Kurniawan. Yes, dan sekarang Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung turun tangan. Baru-baru ini masa aksi dari berbagai kalangan, petani, ojol, pemulung, dan pekerja informal menggelar unjuk rasa untuk meminta perlindungan sosial yang adil. Mereka menuntut agar BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya untuk pegawai formal, tapi juga untuk pekerja non-formal seperti mereka.
Tapi apa yang terjadi? Gubernur Deddy Mulyadi langsung merespon. Ia menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal, termasuk ojol, petani, hingga pemulung. Ini langkah besar, guys. Artinya, jika kamu bekerja sebagai ojol atau petani dan belum punya jaminan sosial, kamu bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah provinsi tanpa harus bayar sendiri. Mantap. Ini bukan sekedar janji, ini tindakan nyata. Sebuah kebijakan yang bisa mengubah hidup luar biasa pekerja informal di Jawa Barat tentunya. Bagaimana pendapat kamu? Apakah kebijakan ini harus diterapkan di seluruh Indonesia atau masih ada tantangan yang harus diatasi? Komen di bawah. Mantap, ini baru luar biasa. Hormat, beribu-ribu hormat kepada Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Hormat buat Kang Deddy Mulyadi. Ya, dengan berbagai macam aksi heroik Pak Deddy Mulyadi dari mulai pas demo sampai pasca demo. Betul. Ya, kenapa gua bilang aksi heroik? Ya iyalah, jarang ada gubernur atau pemerintah yang berani turun langsung ke tengah-tengah pendemo, bahkan mengganti rugi semua kerusakan-kerusakan yang dialami oleh warga terdampak di sekitaran demo ya. Keren. Dan sekarang juga Pak Deddy Mulyadi itu sedang mengadakan acara bersama mahasiswa-mahasiswa dari beberapa universitas yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan anggota-anggota DPRD Jawa Barat yang juga pemerintah Jawa Barat. Tuh, keren. Acara tersebut itu acara apa? Acara dialog. Semacam diskusi demokrasi terbuka gitu kan. Mendengarkan aspirasi-aspirasi dari para mahasiswa dan para rakyat-rakyat gitu kan untuk kepemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Pokoknya top marko top ya, Top marko top ya. Bapak keren pisan, ya ampun ya. Alhamdulillah ya, Jawa Barat dipimpinku orang jalmi soleh. Amin. Jalmi amanah, jalmi jujur ya. Bapak aing top marko top, pokoknya Pak Deddy Mulyadi ya, sehat-sehat selalu Bapak. Pokoknya mah dari empok mah kagak ada doa yang lain. Sehat-sehat selalu Bapak, dijauhkan dari berbagai macam bahaya ya. Pokoknya Bapak is the best Pak Deddy Mulyadi. Amin. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi senantiasa diberikan kesehatan dan dalam menjabatnya sebagai gubernur bisa selalu adil untuk rakyatnya. Amin, amin. Seperti itu ya. Dan emang luar biasa kerennya Kang Deddy Mulyadi. Di antara banyaknya para pejabat yang ketika aksi demo, Kang Deddy Mulyadi salah satu orang yang mau turun langsung ke tengah bersama para pendemo, dan ini sangat luar biasa. Tidak semua pejabat mau melakukan hal yang seperti itu. Keren, salut. KDM jauh lebih baik daripada Helmi Hasan. Kalau KDM itu seperti langit, Helmi Hasan seperti di bawah bumi. Masya Allah. Ketika kita melihat kebaikan itu untuk ditiru. Jadi kalau ada orang berbuat baik, kita tiru, duplikasi. Betul. Memviralkan kebaikan itu bukan sebuah dosa. Menjadi sebuah perintah agama. Jadi setiap kebaikan itu viralkan, karena itu adalah kebaikan dan perintah agama. Seperti itu ya. Kenapa harus diviralkan? Agar yang lain pun ikut mau melakukan kebaikan yang serupa. Sebaliknya, jika itu adalah perbuatan dosa, maka itu tidak boleh diviralkan, bahkan harus ditinggalkan. Jika itu kebaikan, maka viralkan agar semakin banyak orang yang mau melakukan hal yang sama. Setuju akur? Ya, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi bisa tetap selalu memikirkan rakyat Jawa Barat. Seperti itu ya, barangkali harapan semua rakyat Jawa Barat. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang aman, yang damai, yang sejahtera, dan rakyatnya penuh dengan bahagia. Dan mudah-mudahan semua para pejabat di negara Indonesia ini lebih memikirkan lagi, lebih mendahulukan lagi, lebih mengutamakan lagi kepentingan dan kebahagiaan rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kita akan jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bagi yang ingin berkomentar, silahkan komentar di kolom komentar. Namun saya selalu ingatkan, tetaplah berkomentar dengan komentar yang sopan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.